channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tidak Terima Dituduh Melakukan Pesugihan. Orang ini melakukan hal yang tidak masuk akal. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja namanya Pak Supardi. Pak Supardi ini mempunyai usaha restoran. Pak Supardi membuka usaha restorannya dengan sisa uang pensiunnya. Dengan sisa uang pensiun dia gunakan untuk membuat usaha restoran sampai berkembang pesat. Sampai 12 tahun lamanya yang mampu membuat cabang di berbagai kota. Restoran yang dimiliki oleh Pak Supardi mampu menghasilkan aset-aset yang sangat berharga, seperti rumah mewah, tanah, mobil, dan sebagainya. Tapi yang namanya rezeki waktu itu di tahun 98, di mana lengsernya Soeharto digantikan dengan presiden yang baru, itu merupakan masa-masa sulit. Masa di mana susahnya mencari uang, dan itu pun dialami oleh Pak Supardi. Dalam waktu 2 tahun lamanya sampai tahun 2000, usaha restoran itu bukannya berkembang baik, tapi aset-aset yang dimiliki oleh Pak Supardi harus digunakan untuk membayar karyawan-karyawannya, untuk memfasilitasi semua apa yang diperlukan agar tetap bertahan di masa sesulit itu. Sementara masa yang belum membaik, usaha yang belum naik secara signifikan, lama-kelamaan aset-aset yang dia miliki itu hampir terjual semua. Dan dari kejadian itu Pak Supardi cerita sama adiknya, sebut saja namanya Ardi. Bagaimana ini? Keadaan kita saat ini seperti ini. Kalau kamu sih enak, punya usaha yang tidak di bidang kuliner. Kalau saya sudah 2 tahun ini usaha saya sepi. Saya berusaha agar kembali normal seperti sebelumnya. Namun tetap saja untuk membalikan modal itu susah, keluh Pak Supardi kepada adiknya. Para karyawannya Pak Supardi pun mulai satu persatu keluar karena gajinya dikurangi, yang membuat Pak Supardi semakin bingung. Apalagi tuntunan istrinya yang kebiasaan dengan gaya hidup yang serba ada. Dengan keadaan yang sulit seperti ini, tuntutan istrinya pun semakin meningkat. Dengan keadaannya yang kritis, tapi pola pikir dan kehidupan istrinya tidak berubah. Karena itu menjadi salah satu alasan yang membuat Pak Supardi akhirnya lari ke jalan sesat. Lewat beberapa informasi yang ia dapatkan, Pak Supardi mendatangi salah satu tempat yang memang dikenal dengan salah satu tempat untuk mendapatkan pesugihan. Pak Supardi yang meminta bantuan dukun yang hampir 21 hari Pak Supardi melakukan ritual, dan Pak Supardi pun menghilang dari kehidupan keluarganya. Singkatnya, Pak Supardi kembali ke rumah dijemput Ardi karena salah satu anaknya Pak Supardi ada yang meninggal dunia. Karena ketiga anaknya Pak Supardi itu ada salah satu anaknya yang ikut dengan Ardi. Nah, yang ikut dengan Ardi ini yang meninggal dunia. Namun selama 7 hari Pak Supardi tidak tahu kalau anaknya meninggal dunia, yang membuat Ardi ini marah besar kepada Pak Supardi. Anaknya meninggal dunia?
tapi orang tua kandung tidak datang sama sekali. Orang tua macam apa seperti itu? Dengan teganya tidak mendoakan, tidak melihat acara pemakaman anak kandungnya sendiri. Pak Supardi yang mendapatkan amarah dari sang adik. Karena dia telah berjanji dan sepakat di dalam kesuksesannya akan ada satu hal yang berharga yang harus dikorbankan. Dan ternyata itu adalah nyawa anaknya sendiri. Dan setelah kematian anaknya, restoran yang tadinya hampir bangkrut entah dari mana sebabnya, karyawan yang keluar itu masuk kembali. Walaupun dengan gaji yang kurang, 2 bulan usaha restoran itu semakin lama semakin terasa hasilnya. Satu persatu uang itu masuk kembali. Setelah tahu hasil ritualnya yang sangat luar biasa, setiap 1 bulan Pak Supardi harus melakukan ritual. Pak Supardi menggunakan salah satu ruangan yang ada di restorannya untuk melakukan ritual. Dan singkatnya setengah tahun, aset-aset yang pernah dijual mulai dari mobil, rumah, tanah, dan sebagainya bisa dibeli lagi oleh Pak Supardi. Karena permintaan istrinya juga, rumah itu akhirnya bisa dibeli lagi. Walaupun harganya itu lebih mahal dari waktu ia menjualnya. Namun dalam waktu 1 tahun, Pak Supardi harus menyerahkan kembali nyawa seseorang yang akan menjadi tumbal pesugihannya. Tanpa pikir panjang, satu nama, yaitu karyawannya sendiri, yang memang sudah dari dulu sudah diincar untuk menjadi korban tumbal sesembahannya. Dan karyawan tersebut meninggal dunia secara tiba-tiba. Pak Supardi setiap tahun harus menyerahkan nyawa sebagai syarat pesugihannya. Oleh karena itu, Pak Supardi mendatangi orang-orang di kampung sekitar. Seolah-olah Pak Supardi menjadi orang kaya, orang yang dermawan, dengan memberikan uang di setiap acara-acara tertentu, membantu orang yang kesusahan, memberi makan anak yatim piatu yang ada di lingkungannya. Tapi di balik itu ternyata ada salah satu orang yang akan dijadikan tumbal. Tidak ada yang aneh menurut warga sekitar karena tidak ada yang pernah berpikir kalau orang itu meninggal karena Pak Supardi. 3 tahun berturut-turut selalu ada korban. Semenjak anaknya meninggal dan juga karyawannya beserta warga sekitar meninggal secara mendadak, dan meninggalnya pun tidak wajar. Usaha yang dimiliki Pak Supardi semakin meningkat. Tidak hanya restoran, tapi Pak Supardi membuka usaha material, mebel, dan usaha di bidang transportasi. Pada suatu waktu, ada salah satu warga yang mendatangi Pak Supardi karena merasa ada kejanggalan dengan sifat kedermawaannya Pak Supardi. Dan warga itu pun meminta agar sifatnya Pak Supardi yang suka menolong warga sekitar diberhentikan, karena warga tersebut curiga kalau orang-orang yang meninggal di kampungnya itu dikarenakan oleh sifat kedermawaannya Pak Supardi. Di balik apa yang diberikan itu mengandung suatu hal yang tidak baik. Salah satu warga sempat mendatangi dukun untuk menanyakan apakah benar anaknya dan juga orang-orang desa di sini itu meninggal dikarenakan Pak Supardi. Bahkan ada beberapa warga, terutama dari orang tua korban, karena setelah apa yang diberikan Pak Supardi tidak berselang lama, hanya butuh 1 minggu saja. Setelah itu orang itu meninggal dunia secara tiba-tiba. Setelah apa yang diungkapkan dukun kalau kematian anaknya dan orang-orang yang ada di sekitar Pak Supardi disebabkan oleh jin suruhannya, mereka meminta agar Supardi berhenti melakukannya. "Mana buktinya kalau saya itu pelakunya? Tidak ada kan? Jangan asal nuduh," kata Pak Supardi. "Saya ini sudah membuktikan ke salah satu dukun,
dan dia mengungkapkan bahwa Pak Supardi ini pelakunya. Jawab salah satu warga, "Dukun itu suruh kesini lawan saya kalau berani. Dan kalau saya kalah, saya akan meninggal. Dan kalau dia yang salah, dia pasti yang akan meninggal." Jawab Pak Supardi menantang. Warga yang mendengarkan tutur kata dari Pak Supardi sontak saja kaget dan tidak menyangka Pak Supardi akan berkata seperti itu. Singkat cerita, dengan kekuasaannya, dengan uang yang dia miliki, Pak Supardi datang ke dukun sakti untuk menyerang dukun tersebut. Hanya butuh waktu 10 hari, dukun yang pernah mengatakan kepada salah satu warga itu meninggal dunia. Semenjak 4 bulan kematian dukun itu, mereka itu datang lagi bersama Pak Lurah, dan salah satunya itu adalah adik dari Pak Supardi sendiri, yaitu si Ardi. Ketika datang menghampiri Pak Supardi, mereka dengan hal yang sama masih menuduh kalau Pak Supardi ini adalah pelaku pesugihan. Pak Supardi pun masih berusaha mengelak kalau dirinya itu tidak melakukan persekutuan dengan iblis. "Kalian ngapain datang lagi ke sini, hah?" kata Pak Supardi. "Hei mas, sampean itu sudah mencelakakan anak kandungmu sendiri kan?" ujar si Ardi. "Apa maksudmu menuduh saya seperti itu, hah?" tugas Pak Supardi. "Asal sampean tahu, semenjak kematian anak kandung sampean, saya yang sudah mengasuh dari kecil, diasuh, dibimbing dengan baik-baik, tiba-tiba dia meninggal secara mendadak. Dan yang membuat saya heran, itu adalah usahanya sampean yang hampir bangkrut. Tapi semenjak kematian anakmu itu, usaha kamu berubah. Dan saya heran, waktu itu dari mana modal yang kamu dapatkan untuk memulihkan usahamu itu? Sementara karyawan-karyawan yang sudah keluar bisa kembali lagi. Dari mana modal itu? Itu yang menjadi tanda tanya saya." Dari kejadian usahanya Pak Supardi yang berubah, Ardi ini merasa ada yang janggal. Pak Supardi pun berusaha menyelah omongan dari adiknya. "Kematian anakku itu semua sudah kehendaknya, bukan keinginan saya. Tapi kebetulan saja meninggalnya anakku bertepatan dengan usahaku yang kembali seperti semula," jawab Pak Supardi. "Alah, ngelak saja terus mas, tinggal ngaku, apa susahnya sih?" tugas Ardi. "Saya bilang enggak ya enggak, dengar gak sih kamu?" jawab Pak Supardi. "Pak Lurah dan kamu Ardi, sekarang juga pergi dari rumah saya," usir Pak Supardi kemudian. Karena mereka diusir, mereka pun pergi dari rumah Pak Supardi. Lalu seminggu setelahnya, mereka itu datang lagi, Pak Lurah, Pak RT, dan adiknya sendiri. Tapi ternyata Pak Lurah membawa Pak Kiai. "Ada apa lagi kalian datang ke sini?" ujar Pak Supardi dengan nada keras. "Maaf Pak Supardi, saya datang ke sini hanya mewakili para warga. Kalau sampean tidak mau mengakui atau berhenti, maka saya akan bertindak," ujar Pak Kiai. "Maksudnya berhenti apa?" tanya balik Pak Supardi. "Berhenti mendapatkan warga dengan cara membunuh warga, dengan cara diberikan lebih, tapi ujung-ujungnya orang itu jadi tumbal dari pesugihannya Pak Supardi sendiri," jawab Pak Kiai. "Kan saya sudah bilang, saya itu tidak melakukan ritual pesugihan," ujar Pak Supardi. "Jangan keras-keras, sabar dulu, kita bicarakan dengan baik. Saya datang ke sini juga sama Pak RT dan Pak Lurah, serta adikmu." "Iya Pak Supardi, saya sebagai kepala desa, saya mewakili warga bahwa saya akan mengambil ketegasan agar Pak Supardi tidak menumbalkan warga desa lagi," ujar Pak Lurah. "Menumbalkan? Maksud kalian bagaimana sih? Silakan, Bapak buktikan secara nyata. Kalian itu cuma..." Pak Supardi belum selesai bicara, langsung dipotong. "Maaf Pak, saya memotong omongan Bapak. Saya tahu benar apa yang sudah terjadi di kampung ini karena ulah dari pesugihannya sampean. Dari beberapa keluarga yang pernah ditumbalkan sampean, mereka mengadu kepada saya, meminta bantuan
agar apa yang dialami korban juga menimpa sampean. Tapi saya tidak melakukannya. Saya tidak mau ikut campur. Sebenarnya saya melihat, saya tahu benar apa yang sudah dilakukan sampean. Jelas Pak Kiai. Apa-apaan sih kalian ini? Saya kan sudah bilang, saya tidak melakukannya, ujar Pak Supardi. Kalau sampean masih kepingin tinggal di desa ini, dan sampean masih mengelak, saya minta besok sampean lakukan sumpah pocong di antara para warga. Pak Supardi yang mendengar ucapan dari Pak Kiai pun akhirnya bingung. Bingung kalau dia tidak melakukan sumpah pocong, tidak tahu bagaimana nasib kedepannya. Namun karena keras kepalanya, Pak Supardi menerima permintaan Pak Kiai. Singkat cerita, besok paginya kain kafan yang sudah disiapkan oleh Pak Lurah dan disaksikan oleh ratusan warga di masjid. Pak Supardi dikafani layaknya pocong pada umumnya. Kamu taruh Al-Quran itu di atas kepalamu, ujar Pak Kiai. Setelah semuanya siap, Pak Kiai membacakan doa-doa khusus dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika Pak Supardi merasakan hawa yang begitu panas, hanya tetesan air mata yang keluar. Dengan sumpah pocong yang dilakukan, Pak Supardi pun merasakan bagaimana tubuhnya sakit seperti disiksa dan dipanggang di atas api yang membara. Tolong, panas, sakit sekali. Teriakan kesakitan Pak Supardi didengar oleh semua warga yang menyaksikan sumpah pocong yang dilakukan Pak Supardi. Pak Kiai, tolong Pak, tolong, saya tidak kuat, panas, tolong Pak. Rintihan Pak Supardi. Mendengar teriakan Pak Supardi, akhirnya tali pocong itu dilepaskan oleh salah satu warga. Secara spontan Pak Supardi sujud di hadapan Pak Kiai. Kamu jangan sujud di hadapanku, tapi sujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk di dunia ini, kata Pak Kiai. Ampun Pak, ampun. Saya hanya manusia bodoh, hanya manusia yang penuh dengan dosa. Tolong bantu saya tidak mau merasakan siksaan lagi Pak, rengekan Pak Supardi. Singkat ceritanya, 1 bulan kemudian Pak Supardi pun melakukan tobat, dan Pak Supardi mengajak seluruh keluarganya untuk bertobat. Tapi istrinya yang tidak mau untuk melakukan tobat berujung celaka. Istrinya Pak Supardi pun akhirnya meninggal dunia. Semenjak saat itu tidak berselang lama, 1 tahun sudah Pak Supardi bertobat. Kini Pak Supardi berusaha melepaskan iblis sekutunya. Namun yang didapat Pak Supardi, usaha yang didapat dari iblis semuanya pun habis. Semenjak saat itu Pak Supardi lebih memilih hidup dengan 2 anaknya. Dan alhamdulillah keduanya itu sudah mampu mengurus perusahaan masing-masing atas bantuannya adiknya Pak Supardi sendiri. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.